Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara webinar forum diskusi publik dengan topik Tantangan Media Massa dalam Disrupsi Digitalisasi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada hari ini 17 Juni 2021 di Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya Iqbal Harahap untuk memperkenalkan diri sebagai MC yang akan memandu acara diskusi hingga sore nanti. Suatu kehormatan bagi saya dapat menjadi bagian dari acara ini. Selamat siang juga dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir maupun yang telah terhubung via daring. Kami ucapkan yang selamat kepada yang terhormat tokoh masyarakat lokal, tokoh pemuda dan pelajar, ibu-ibu rumah tangga, aktivis dan pegiat sosial serta komunitas dari masyarakat. Diskusi kita hari ini juga akan dipandu oleh Kakak Hakam selaku moderator dengan 3 narasumber lainnya. Akan ada Ibu Hilary Birgita Lasut sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, ada Adi Suryadi selaku wakil pimpinan redaksi Detikkom, dan nantinya ada keynote speech dari Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Dr. Andes Wiryanta. Untuk mengawalinya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon dapat berdiri. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan atau keynote speech dari Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr. Andes Wiryanta, MA PhD. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Dr. Andes Wiryanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Hilary Birgita Lasut. Yang kami hormati Bapak Adi Suryadi
Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com, yang kami hormati Bapak Muhammad Hakam Amarullah selaku moderator, serta para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini, secara baik itu secara virtual maupun offline, dalam webinar forum diskusi publik dengan tema tantangan media massa dalam disrupsi digitalisasi. Izinkan saya mengawali kegiatan ini. Tentu kami mewakili PLT Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk menyampaikan keynote speech pada siang hari ini. Di samping itu, kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hillary Brigita Lasut, anggota DPR RI dari Komisi 1, yang tentu atas kerjasama yang baik sehingga pada siang hari ini dapat terselenggara forum diskusi publik yang bertemakan tantangan media massa dalam disrupsi digitalisasi. Tentu kita masih ingat, mungkin ini adalah pertemuan yang kesekian kali berbicara mengenai disrupsi di era digital ini dan juga konteksnya dengan media massa, dan pada saat ini juga kita masih di era yang mengalami pandemi COVID-19. Tentu adalah tantangan yang berat bagi dunia media, terutama baik itu media massa yang online, tercetak, maupun media massa penyiaran. Nah, ini tentunya ini sangat penting sekali disampaikan pada kesempatan ini. Tetapi terlepas dari tantangan itu semua, harapan kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, meskipun dalam masa-masa yang sulit ini, kita juga sebetulnya blessing case bahwasanya peran media massa dalam rangka untuk percepatan penanganan COVID-19 ini sangat penting, karena dengan media masalah kita semua, negara, pemerintah itu bisa mengajak partisipasi masyarakat, paling tidak itu untuk melaksanakan secara ketat protokol kesehatan, yaitu 3M itu pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, atau juga kalau pada kesempatan dimanapun itu bisa pakai hand sanitizer. Nah, inilah sebetulnya saya ingin tambahkan juga, kita mohon untuk menghindari kerumunan ataupun bepergian yang jauh apabila tidak sangat urgent. Itulah yang sebetulnya harapan daripada pemerintah yang ditumpukan kepada media massa untuk membantu
menurunkan atau bahkan itu mempercepat penanganan COVID-19 itu di saat ini, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi secara nasional. Saya kira itu dari kami, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu, para peserta webinar yang berbahagia, adik-adik saya, selamat mengikuti webinar ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutannya kepada Bapak Dr. Andes Wiryanta, MA PhD. Sekarang kita akan memasuki kepada inti acara, yaitu diskusi dan paparan dari narasumber. Untuk itu, acara selanjutnya akan dipandu oleh Kakak Hakam selaku moderator. Kami persilahkan. Selamat siang, saya ucap selamat datang dalam acara forum publik dengan topik tentang perkenalkan, nama saya Muhammad Har. Kesempatan di diskusi kali ini menjadi moderator pada siang diskusi hari ini. Sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan kewajiban terkait informasi publik, Direktorat Ditjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan infrastruktur TIK di Nusantara. Kegiatan ini nyata wujudnya demi penyebaran informasi kepada publik dan seluruh masyarakat Indonesia tentang tanggung jawab Ditjen IKP untuk memberikan komunikasi dan kemerdekaan akses tanpa batas tidak terlepas dari kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang kinerja pemerintah serta memberikan pelatihan kepada masyarakat di seluruh Indonesia agar terciptanya optimalisasi pemanfaatan internet sebagai sumber media informasi, sarana bisnis, dan potensi lainnya dari industri digital. Perkembangan ini tentu saja memberikan dampak positif bagi warga dunia. Dampak positif itu yakni saat ini kita selalu mendapatkan info terbaru yang valid mengenai apapun yang terjadi di muka bumi, serta mengubah bagaimana masyarakat dengan mengandalkan teknologi informasi. Dengan latar belakang tema tantangan media massa dalam disrupsi digitalisasi yang menjadi menarik, melihat hari ini hujan informasi datang begitu cepat dari berbagai medium dan sumber. Peran media massa sebagai sumber informasi hari ini harus bertarung dengan banyak pihak dalam memberikan validasi atas informasi. Adapun harapan dari berjalannya diskusi ini adalah untuk mendorong masyarakat agar mengoptimalisasikan pemanfaatan internet sebagai sarana edukasi dan bisnis. Memberikan atau memilih informasi yang dibutuhkan, informasi lengkap kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh pemerintah khusus Kominfo, mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat manapun ataupun dari pihak lainnya. Pertama-tama, saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara-pembicara yang akan memberikan pemaparannya. Yang pertama, Ibu atau Kakak Hillary Brigita Lasut, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Yang kedua, yaitu Bapak Ardi Suryadi,
sebelum kita mulai diskusi ini, saya ingin menginformasikan bagi teman-teman yang ingin kepada sumber nanti, boleh pertanyaan di bagian kolom Q&A pada layar webinar ini. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang terbaik, kami akan bacakan saat sesi tanya jawab dan akan mendapatkan hadiah. Nah, ini dapat hadiah dari panitia setelah webinar ini langsung. Langsung saja dari sesi ini pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ibu atau Kakak Bileri Brigita Lasut. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Hilary Brigita Lasut, anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Dapil Sulawesi Utara dari Komisi 1. Hari ini saya diminta untuk membawakan materi soal tantangan media massa dalam disrupsi digitalisasi. Memang perkembangan media massa saat ini yang sedang mengalami disrupsi teknologi digital atau digitalisasi ini banyak merubah dan cara kita masyarakat merubah sendiri industri dari media itu sendiri, sehingga kemudian ada banyak hal yang bisa kita kupas dan bahas, dan tentunya sesuai dengan waktu yang diberikan saya akan memberikan hal-hal apa saja yang menjadi highlight, yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah soal bagaimana tantangan media massa dalam disrupsi digital. Pertama-tama, disrupsi teknologi digital adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, sehingga mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun secara global. Jadi tidak hanya Indonesia saja, melainkan seluruh dunia merasakan hal ini. Ya. Kemajuan teknologi dan digitalisasi telah membuat cakupan media semakin luas. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan berkembangnya media sosial, maka industri media yang konvensional seperti media massa itu harus mampu untuk membangun pemberitaan yang aktual, faktual, dan akuntabel yang menyesuaikan dengan kondisi pembangunan era globalisasi, teknologi, dan informasi. Media massa merupakan alat atau sarana penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media massa seperti media cetak maupun jenis media elektronik. Ada banyak sekali informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial, dikonfirmasi dan diperjelas lewat media massa tersertifikasi. Media massa dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu media elektronik seperti televisi dan radio, media cetak yaitu koran dan majalah, dan terakhir yaitu media online seperti internet, streaming TV, dan informasi yang dapat diakses melalui internet. Media massa yang saya maksudkan ini tentunya adalah media massa yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers, yang benar-benar tahu soal tugas tanggung jawabnya dan apa saja yang menjadi kode etik dan peraturan yang harus ditaati, sehingga kemudian media massa ini seperti yang saya sampaikan tadi dapat dituntut untuk harus akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan, aktual dan faktual. Memang sekarang media massa tersertifikasi tidak hanya seperti TV dan majalah atau koran saja yang seperti yang konvensional, tetapi sudah banyak juga media massa tersertifikasi Dewan Pers yang merajalela di internet, ya. Karena memang jumlah pengguna internet yang begitu cepat bertambah menjadi semakin meningkat, dan seiring perkembangannya variasi media komunikasi berbasis internet menjadi sangat marak di masyarakat. Pemanfaatannya yang begitu mudah dan dapat diakses di mana saja, ya, menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat. Media cetak pun nyaris menjadi sedikit tersingkir, ya, dengan kehadiran media online, dan menyikapi kemungkinan tersebut, maka industri media massa konvensional Indonesia tentunya dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar pada era globalisasi berbasis teknologi digital pada saat ini. Salah satu solusi yang diambil adalah digitalisasi koran dalam bentuk e-paper, seperti yang saya sampaikan tadi, guna untuk menjangkau pembaca yang lebih luas. Saat industri media massa didorong dapat bertransformasi dan terus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, sehingga dapat memanfaatkan dampak dari pandemi COVID-19 untuk mengembangkan industri media massa yang berbasis teknologi dan digitalisasi yang diminati oleh masyarakat
kemajuan teknologi dan mengingat masyarakat yang semakin tergantung sekali pada teknologi dan digitalisasi. Konvensional bertahan di era modern seperti ini karena memang ada berbagai macam alasan ya. Pertama-tama karena tadi digitalisasi sudah mulai merambah, bahkan sampai dulu yang menjadi target dari media massa konvensional adalah mungkin generasi di atas generasi milenial, generasi mungkin yang berusia 40 tahun ke atas, tapi sekarang ternyata berjalannya waktu dengan teknologi yang semakin mempermudah generasi senior untuk bisa mengakses teknologi, malah sekarang generasi senior pun lebih mudah untuk mencari berita dan mencari informasi yang mereka butuhkan dan perlukan lewat gadget platform digital. Sehingga kemudian gerakan-gerakan juga gabungi lewat mengurangi penggunaan yang sulit untuk tidak beralih langkahnya untuk platform digital. Dan di sisi lain kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan gratis bahkan meningkat dengan adanya digitalisasi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari survei Nielsen tahun 2020 di mana pembaca media media online ada sebanyak 6 juta orang, sedangkan pembaca media cetak hanya 4,2 juta orang saja. Hal yang sama juga terlibat dari survei yang dilakukan Kementerian Kominfo di tahun 2020, di mana terlihat pembaca media cetak hanya 4% saja, sedangkan sisanya masyarakat melihat televisi 49,5%. Dan pembaca media sosial 20,3%. Pembaca di situs web pemerintah 15,3%, dan pembaca berita online 7%, dan media lainnya 3,9%. Sehingga jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Kominfo memperlihatkan dominasi sosial sebagai kanal informasi yang paling diminati masyarakat, hal ini perlu kita sadari mengingat faktanya masyarakat saat ini lebih sering mengakses media sosial sebagai kanal informasi yang paling diminati, walaupun memang untuk memastikan berita tersebut aktual, bukan hoax, dan merupakan fakta, tentunya kebanyakan akan kembali mencari media konvensional hanya untuk sekedar konfirmasi dan memastikan berita yang mereka baca bukanlah berita hoax. Dan melihat fenomena tersebut, industri media massa dituntut untuk mengubah proses pemberitaan menjadi semakin ringkas dan semakin efisien, namun tetap dengan prinsip informasi yang aktual, faktual, dan akuntabel. Saat ini media massa sedang diterpa perkembangan digitalisasi teknologi, sehingga media massa diharuskan untuk dan melakukan perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi digital saat ini. Oleh sebab itu, tantangan media massa di dalam disrupsi digitalisasi harus dilihat sebagai suatu peluang dalam menyebarkan informasi dan inovasi baru dan ide-ide kreatif untuk tetap mempertahankan eksistensi industri media-media konvensional terlepas dari bersaingnya jenis-jenis media dan bertambahnya platform-platform digital yang semakin meningkat. Juga terlepas dari disrupsi teknologi dan juga COVID-19, sehingga media massa harus tetap ada dengan mengedepankan nilai dan semangat utamanya, yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sini kita dapat lihat bahwa kita tidak punya pilihan lain, semua yang berencana untuk menjadi, yang mungkin bahkan membuka platform digitalnya sendiri, itu bahkan semakin terbuka kesempatannya. Di mana banyak sekali sekarang media-media yang bermunculan, sehingga di media online ini bisa lebih banyak jumlahnya dibandingkan media konvensional. Media online memang lebih banyak merambah, berita lebih cepat berjalan, tetapi kemudian yang harus diperhatikan adalah sertifikasi atau izin dari Dewan Pers, semua legalisasinya sesuai, dan tentunya sebelum kita memulai media online sendiri, kita harus memahami apakah kita sudah mampu untuk memberikan bacaan yang berkualitas, untuk memberikan informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya bagi masyarakat lewat media yang kita ciptakan dan kita mulai sendiri, begitu ya. Ini menjadi kesempatan yang bagus untuk anak-anak muda karena menjadi jurnalis bisa di mana saja dan kapan saja, sehingga yang penting kita mampu untuk memastikan informasi yang kita berikan bukan hoax dan tentunya terpercaya. Dan memang susah-susah gampang bagi yang sudah
melangkah di dalam media konvensional, sudah mulai bekerja di media konvensional, inovasi, kreativitas, dan juga langkah-langkah yang extraordinary harus bisa dilakukan dan diambil untuk bisa membuat kita bertahan di dalam persaingan global dan persaingan yang disebabkan oleh digitalisasi, tetapi juga kemudian dapat membuat media kita tetap menarik, tetap terpercaya, tetap dianggap sebagai sumber informasi yang dapat memastikan bahwa informasi yang kita terima adalah informasi yang aktual. Sehingga bagi saya secara pribadi, mungkin banyak sekali saya melihat bahwa makanan-makanan informasi yang diberikan kepada masyarakat lewat media sosial banyak sekali yang tidak terpercaya, banyak sekali yang hoax, banyak sekali yang bersumber dari fiksi belaka mungkin yang dianggap sebagai satu fakta, dan disitulah satu-satunya celah bagi media konvensional untuk bisa terus memberikan suatu nilai tambah kepada produk yang dihasilkan, pada jasa yang dihasilkan, untuk sehingga masyarakat dapat tetap memilih untuk mempercayai dan berlangganan media konvensional. Dan memang sekarang walaupun medianya konvensional, dia dari koran, misalnya koran cetak, tapi karena perkembangan teknologi digital sudah banyak yang beralih ke e-paper, dan kemudian korannya tidak dijual lagi sekarang. Bahkan informasi yang kita dapat di online gratis, bisa kita klik dari mana saja. Itu harus lebih bisa kreatif, susah-susah gampang untuk mempertahankan berita dan juga mempertahankan media online yang bisa dipercaya, sehingga ada iklan di sana, ada pemasukan dari sana, dan ini akan tentunya menjadi lebih hari lebih berat seiring dan banyaknya media online yang baru, yang merintis, yang dibuat oleh anak-anak bangsa. Jadi buat saya kuncinya cuma satu, pertahankan kepercayaan masyarakat lewat berita yang disampaikan dan diberikan kepada publik, sehingga kemudian tidak ada pilihan lain, publik harus tetap mengandalkan trust-nya untuk memilih media mana yang akan menjadi sumber informasi yang dia akan pakai untuk sehari-hari. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat atau nanti diberikan kesempatan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu atau Kakak Hillary Brigita Lasut perihal pemaparan yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kakak atau Ibu Hillary, yaitu industri media konvensional harus ikut update sesuai dengan era digitalisasi, bersinergitas antara media digital dengan media massa. Yang kedua, sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas media massa agar mempunyai platform media digital, agar bisa bersinergitas, agar bisa lebih luas untuk penyampaian berita dan informasinya. Untuk pemaparan yang kedua dan yang terakhir akan disampaikan oleh Mas atau Pak Ardi Suryadi. Sudah connect Pak Ardi Suryadi? Sudah? Untuk pemaparan itu, yang terakhir dan yang kedua akan disampaikan oleh Pak Ardi Suryadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, saya Ardi Suryadi, Wakil Pemimpin Redaksi Detikcom. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Saya mungkin izin untuk share presentasi sedikit terkait dengan bagaimana tantangan media untuk berkompetisi di era disrupsi digitalisasi di sini. Saya mulai aja. Jadi ini saya mau sedikit mengeluarkan data, kebetulan data dari Dewan Pers. Saya ambil beberapa tahun lalu, bukan yang paling update di tahun 2021.
di mana data ini menyebutkan bahwa jumlah media di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ini kebetulan datanya di sebelum era pandemi. Kalau misalkan dilihat, data yang paling besar adalah media online. Lalu yang kedua itu media cetak, media televisi, radio, lalu media televisi. Media online itu sangat booming, sangat banyak sendiri dibandingkan media konvensional yang lainnya. Ini kenapa? Karena dalam tanda kutip membuat media online itu gampang. Berbeda dengan bikin media televisi, media radio, dia butuh izin izin frekuensi, butuh investasi yang jauh lebih besar. Sedangkan kalau media cetak butuh jaringan distribusi dan jaringan percetakan yang juga mengeluarkan investment yang lebih besar. Sedangkan kalau media online itu nggak butuh frekuensi ataupun percetakan. Yang hanya dibutuhkan adalah kreativitas, memilih domain, taruh hosting di domain, ada infrastruktur sedikit, lalu dia bisa online gitu. Jadi dari sisi effort dan investment itu jauh lebih mudah. Nah, tapi kenyataannya adalah ini data sebelum pandemi. Di mana data setelah pandemi ini, saya mendengar pada teman-teman saya bahwa mereka itu struggling dari sisi bisnis. Kenapa? Karena ya sebelum pandemi aja itu udah susah untuk berkompetisi antar media, ditambah lagi dengan era disrupsi digitalisasi ini, itu persaingannya semakin besar. Kenapa? Karena saingannya itu bukan antar media lagi, tapi juga ada yang namanya OTT, over the top. Apa sih itu? Itu seperti Facebook, Google, Instagram, Twitter, di mana mereka juga memakan kue pasar, kue iklan yang sama dengan media-media lokal di Indonesia, sehingga persaingannya tuh nggak cuma antar media sendiri sekarang, tapi juga dengan Google dan kawan-kawan. Jadi semakin kepepet lah teman-teman di media konvensional khususnya. Pada akhirnya mereka sulit bertahan dan tak sedikit juga yang gulung tikar, tutup lah. Gitu. Jadi industri media itu sudah sangat ketat sih di Indonesia sekarang ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika kita bicara dengan media, sebenarnya objektifnya apa sih? Kurang lebih saya hanya menyederhanakannya itu ada dua hal. Pertama adalah in terms of traffic, yang kedua adalah business. Traffic maksudnya adalah untuk media, gini, kita harus mendeskripsi dulu masing-masing KPI traffic dari tipe media itu beda-beda. Kalau koran, dia KPI-nya biasanya oplah. Kalau radio dan TV itu share dan rating. Lalu kalau online itu ada dua biasanya, ada UV, ada PV. UV adalah unique visitor atau jumlah user yang mengakses. PV adalah page views, jumlah halaman terbaca. Jadi kalau misalkan saya buka suatu halaman media, misalkan di tempat saya kerja Detikom, saya akan dihitung sebagai satu UV. Lalu saya buka satu halaman lagi untuk baca berita, dua PV. Jadi dua halaman apa yang dibaca itu PV. Lalu kalau misalkan video kita menyebutnya sebagai playtime. Jadi masing-masing media itu beda-beda KPI-nya, itu in terms of traffic. Kalau bisnis sudah jelas lah dari sisi pemasukan sales ya. Dan pada akhirnya ya antara traffic dan bisnis ini ya kita menyebutnya sih sebagai dua sisi mata uang. Susah kalau misalkan kita cuma mengandalkan traffic kalau bisnisnya nggak ada. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita cuma berharap traffic, nggak ada bisnisnya, tidak ada pemasukan, sudah dipastikan bahwa media tersebut akan mati. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita hanya berpikir bisnis tanpa ada traffic atau idealisme, ya susah untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi antara bisnis dan idealisme ini aja menjadi dua hal yang harus dijaga sih. Kita tetap harus mikirin traffic dan bisnis, tapi juga kita harus menjaga idealisme dari media itu sendiri. Harus ada balancing sih. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, pertama saya mau ngomongin traffic dulu. Traffic itu berasal dari mana sih? Kalau misalkan dari pengalaman saya membedakannya itu ke 4 lah minimal. Sebenarnya masih banyak, cuman kita fokus di 4 hal dulu. Pertama adalah direct user. Misalkan orang yang secara langsung datang ke media tersebut tanpa harus dipanggil. Jadi udah default lah. Setiap pagi saya akan buka halaman, misalkan halaman detik.com, Kompas, Tribun, dan yang lain-lain. Itu adalah direct user. Kedua, itu adalah dari search. Kalau search itu, kalau misalkan dilihat dari gambarnya, teman-teman bisa langsung browse. Misalnya langsung mencari info, langsung ketik di browsernya, di Chrome misalkan, dia akan langsung terkoneksi dengan Google Search kan, biasanya. Nah,
Bahkan rekomendasi drama Korea terkini atau tempat vaksin itu akan muncul di halaman Google dan akan mengasih rekomendasi media mana saja yang memiliki konten-konten yang teman-teman cari tersebut. Itu dari Google Search. Ketiga adalah dari sosial media, itu biasanya yang muncul di timeline teman-teman yang sudah di follow untuk kemudian kelihatan di timelinenya, baik itu di Facebook, Instagram, ataupun Twitter dan lain-lain. Keempat, itu juga ada yang namanya konten agregator. Konten agregator apa sih? Itu adalah seperti kayak Line Today, ada Babe, ada UC Browser, dan teman-temannya. Kurang lebih konten agregator seperti itu. Nah, cuman dari keempat ini, saya pengen fokus ke dua hal, yaitu dari search dan sosial media. Kenapa itu penting? Karena menurut saya ini adalah suatu perkembangan yang sangat penting untuk dipantau oleh pemain industri media itu sendiri, karena kalau misalkan kita tidak catch up, kita akan ketinggalan nih, karena dia nggak cuma ngomongin soal konten, tapi juga ada teknologinya, seperti apa nanti saya bisa contohkan. Jadi saya mau mulai dari dua hal itu dulu aja, dari Google Search dan sosial media. Nah, yang dimaksud dengan Google Search apa sih? Ini contoh aja ya, saya pengen menampilkan journey-nya. Misalkan nih, satu hari saya buka handphone saya buka laptop saya, terus saya ketik, saya pengen cari lokasi vaksin di Jakarta. Kan kayak saya pengen cari informasi tersebut di browser ya. Nah, tiba-tiba yang muncul adalah ini, satu halaman. Ini halaman real ya, ini yang saya coba cari. Kemarin ketika bikin presentasi, di mana yang muncul adalah yang pertama, berita utama, berita dari Detik, dari Kompas, CNBC, di bawahnya ada Detik lagi, dan sisanya itu data-data soal COVID. Nah, untuk muncul kita menyebutnya sebagai di first page-nya Google, halaman pertamanya Google, dan top stories-nya Google, dan top stories itu berita utamanya Google, itu bukan suatu kesengaja, bukan suatu yang dibiarkan, tetapi suatu yang diupayakan. Nggak bisa serta-merta kita berharap tanpa ada upaya sama sekali. Nah, ini merupakan salah satu medan persaingan bagi para media untuk bagaimana caranya untuk masuk di top stories Google, di berita utamanya, ataupun di halaman hasil teratasnya Google, di first page-nya Google. Nah, berarti ini kita ngomongin yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Kita harus tahu nih, keyword mana yang mau kita tembak, yang mau kita sasar. Setelah kita tahu, baru kita optimasi. Dalam optimasi ini, itu juga ada yang namanya on page dan off page. Jadi on page itu adalah keyword yang kita tembak, tagging, hyperlink, kedalaman konten, itu yang dilakukan oleh teman-teman redaksi. Nah, ada yang lagi namanya tuh off page. Jadi itu lebih kepada back end. Ini ngomongin technical, itu terkait dengan URL structure, ngomongin soal loading time, loading page, berapa lama halaman media tersebut ngeload halaman, dan infrastruktur lainnya. Jadi untuk muncul di first page-nya Google itu benar-benar bukan suatu yang dibiarkan itu aja sih. Ini saingan antar media tuh udah sangat ketat banget. Jadi kita berlomba-lomba nih untuk muncul di sini. Kenapa? Karena balik lagi di Google itu, di search itu, SEO, potensi kita mendapatkan traffic-nya itu sangat besar. Karena kenapa? Karena behavior user itu sekarang banyak yang sudah ketika mereka mencari informasi, mereka datang ke browsernya, ke Google, untuk cari informasi yang mereka inginkan. Nah, kita harus berlomba-lomba nih, ketika orang nyari, kita bisa muncul yang paling depan, sehingga orang ngeklik, dan kita mendapatkan traffic. Jadi, journey-nya tuh kira lebih seperti itu. Lanjut, ini juga, yang tadi tampilan desktop, ini lebih kepada tampilan, mobile. Ini sama sih, saya pengen cari nih, kalau ini kan lokasi vaksin di Jakarta ya, keywordnya, karena kita berpikir, wah ini kuat nih. Lalu juga kalau ini adalah pertanyaan umum yang banyak dicari orang-orang adalah ini, perbedaan vaksin Sinovac dan AstraZeneca itu apa sih? Nah, kita harus tahu tuh keyword tersebut tuh volume search-nya seberapa besar. Ternyata tinggi setelah kita cek. Nah, baru kita bikin, kebetulan di Detik di paling atas, beda vaksin Sinovac versus AstraZeneca dari efikasi sampai saya lupa lah gitu. Lalu juga di bawah tuh ada perbedaannya segala macam, ada Halo Dokter juga. Nah,
Jadi kita harus tahu keyword mana yang mau ditembak untuk kemudian kita bikin dan memperkuat SEO-nya, baik itu dari sisi on page dan off page-nya, dengan target ya ini muncul di first page-nya Google untuk kemudian diklik oleh user. Sebelah kanannya juga ini kalau nggak salah keyword yang saya tuju adalah soal cara mengaktifkan layanan 5G yang kemarin juga lagi rame. Jadi kita coba bikin konten yang terkait tersebut ya. Ini saingannya juga ada antara Detik dan Kompas di first page-nya Google. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan diperhatikan nih oleh teman-teman, di sini tuh ada tanda petir ya. Ngeliat gak nih tanda petir ini? Ini maksudnya adalah konten-konten media yang sudah bekerja sama dengan Google dalam menggunakan namanya tools AMP, Accelerated Mobile Pages. Jadi ada ya media yang sudah kerjasama untuk mengadopsi AMP-nya Google ini, ada yang enggak. Nah, media sekarang dipaksa oleh Google dalam tanda kutip untuk menggunakan teknologi ini. Kalau enggak, secara keyword dia akan susah tuh untuk bersaing. Jadi balik lagi nih, kita harus aware dan kadang harus mengikut catch up dengan teknologi yang disediakan oleh platform lain sehingga bisa memudahkan dari media kita untuk lebih optimal dari sisi konten delivery-nya. Ini ya yang tanda petir nih, yang ini kalau teman-teman lihat. Itu tanda bahwa berita tersebut, media tersebut itu dia sudah bekerja sama dengan Google dalam menggunakan teknologi AMP, Accelerated Mobile Pages. Jadi untuk meningkatkan kecepatan pencarian di versi mobile. Next-nya, kenapa sih SEO maha penting? Ini saya tanda tanda kutip ya, karena maha tuh Tuhan sebenarnya, bukan Google. Jadi untuk muncul di Google SEO itu banyak faktor. Jadi kita kadang bercandanya ya, itu susah sih untuk muncul di first page Google. Kadang tuh kita memprediksi gimana caranya, kita hanya bisa mengupayakan, nggak ada ilmu pasti sebenarnya. Cuman masalah itu saya lupa ada riset yang mengatakan bahwa ada lebih dari 200 faktor untuk penunjang kenaikan ranking di SEO. Karena kadang juga Google sendiri dia memperbaharui algoritma pemrograman mereka di Google biar tidak bisa diakali oleh kami sebagai media. Jadi kita harus terus ngulik-ngulik, oh nih teknologinya ini, oh nih triknya harus nambah tagging, nambah hyperlink segala macam. Nah itu harus kita catch up sih terus-terusan, nggak bisa berhenti gitu aja, baik itu dari sisi back end ataupun front end. Ini contoh lagi gimana mungkin saya langsung ke tacticalnya. Salah satu cara untuk mencari keyword yang lagi rame. Ini saya beneran baru bikin kemarin sih presentasinya. Untuk cari tahu, kan lagi rame nih Piala Eropa tuh, Euro. Kita pengen cari tahu sebenarnya tuh keyword yang dipakai atau orang-orang kasarnya, orang-orang Indonesia itu, pengguna internet Indonesia lebih banyak nyari keyword Piala Eropa atau Euro. Nah, kalau kita nanya random ke orang-orang pasti ada yang bilang Piala Eropa, tapi ada yang bilang Euro juga. Tapi kalau berdasarkan data Google Trend yang saya ambil dalam 7 hari terakhir dengan membatasi geografisnya buat pasar Indonesia, ternyata data tersebut menunjukkan keyword Euro itu jauh lebih banyak dicari orang ketimbang keyword Piala Eropa. Dengan data tersebut, maka saya sebagai redaksi, saya pasti ini akan menjadi justifikasi saya untuk membuat judul Euro ketimbang Piala Eropa. Kenapa? Karena ini orang-orang lebih banyak, volume search Euro itu jauh lebih banyak dicari orang ketimbang Piala Eropa. Kurang lebih gambarannya tuh kayak gitu. Oke. Nah, lanjut lagi di sini ada related queries. Related queries yang sebelah kanan itu merupakan keyword-keyword turunan. Jadi ini juga sama kurang lebih membacanya adalah konten apalagi sih yang dicari banyak orang terkait Euro atau Piala Eropa. Oh, ini kemarin kebetulan saya ngambil datanya setelah Inggris versus Kroasia main. Jadi related keywordnya atau keyword turunannya itu harus ada Inggris versus Kroasia, lalu juga ada Patrick Schick, ini kalau nggak salah pemain apa ya, saya lupa, Swiss apa ya, lalu juga ada Marek Hamsik, lalu juga ada live streaming, dan lain-lain. Ini mungkin keyword-keyword turunannya yang juga direkomendasikan oleh Google untuk dibikin oleh si media tersebut untuk meningkatkan keyword di Euro. Kurang lebih gambarannya kayak gitu.
Nah, ini juga kadang bisa jadi pertimbangan kita sih. Ini tampilan hot trends Google. Teman-teman bisa cari di hot trends visual Google itu. Ini waktu udah lama sih, beberapa waktu lalu saya screenshot untuk kurang lebih, di luaran tuh lagi rame apa sih? Jadi tampilannya sengaja tuh warna-warninya Google itu. Ternyata tuh lagi waktu itu kemarin tuh lagi rame-rame soal lapor pajak online, ada klasmen Piala Menpora, soal Wasta Muti, soal apalagi Nadiem Makarim, Sergio Ramos, Arema versus PSIS. Nah, dengan ngelihat data ini, saya sebagai redaksi pasti akan berpikir, wah, saya harus ada nih konten-konten yang related ini. Kita udah ada belum ya? Kalau nggak ada ya kita bikin. Kalau ada, kita harus make sure konten kita tuh muncul di first page Google atau enggak. Kalau enggak ya apa upaya kita untuk mengoptimalisasinya itu? Apakah kita harus indexing lagi, harus ada yang diperkuat keywordnya atau segala macam. Jadi kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Nah, ini data Google Analytics Premium. Jadi di media online ya sekarang ya, kita tuh memang sangat banyak menggunakan tools. Kalau dulu istilahnya kan kalau sebagai redaksi kita lebih banyak menggunakan sense of journalism, insting. Wah, tuh ramai tuh kira-kira, ini oke nih. Tapi kalau sekarang ya kita banyak menggunakan tools sih. Yang tadi ada Google Trend, ini juga ada Google Analytics Premium. Kalau yang tadi gratis, yang Google Trend, komparasi keyword itu gratis. Kalau ini saya menggunakan Google Analytics Premium 360, ini berbayar. Kalau nggak salah 200 juta sebulan, kalau nggak salah. Cuman ya, ini aset istilahnya kayak senjata perangnya kita di media digital untuk traffic kita berapa, cari tahu. Ini bacanya adalah data yang right now 50.815 itu merupakan konkuren user. Jadi di detik tersebut user yang mengakses halaman Detik.com itu ada berapa sih? Itu ada sekitar 50.815 user. Lalu di bawahnya ada active page, itu merupakan judul-judul berita yang paling banyak diakses, secara jumlahnya berapa dan percentage-nya berapa. Nah, data tersebut tuh kalau di kantor saya di Detik.com itu ditampilkan dalam suatu layar besar di atas. Jadi teman-teman redaksi udah tahu, wah, ini berita ini nih lagi kemakan banget nih, lagi rame nih usernya. Jadi kalau misalkan sudah ada ketentuan itu, ada hasil tersebut, kita di redaksi pasti berpikir, wah, ini pasti kemakan nih, cocok buat user, dan kita akan melakukan pengembangan lebih lanjut soal A, B, C, D segala macam. Jadi buat justifikasi terhadap redaksi sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika ngomong SEO sendiri, ini banyak tools yang digunakan. Di tempat saya juga nggak semuanya nih, ada Google Analytics, Ahrefs, SEO, Moz, dan segala macam. Jadi banyak tools yang digunakan di luaran, baik itu gratis atau berbayar. Yang kalau di tempat saya sih kita paling menggunakan kayak Ahrefs, ada Google Analytics kita pakai juga. Lainnya kita nggak terlalu pakai karena ya lumayan investmentnya, beranganannya. Jadi kita pakai yang efektif menurut kami aja. Tuh. Tapi banyak juga yang gratis luar. Next, sosial media. Jadi setelah tadi ngomongin SEO, kita ngomongin sosial media. Ini juga sosial media tuh kayak Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain itu juga mendisrupsi bagi media-media di Indonesia. Plus minus. Cuman tergantung bagaimana kita beradaptasi dengan sosial media tersebut. Tapi kalau kami di Detik.com, kami melihat bahwa sosial media itu bisa dioptimalkan buat optimalisasi konten kita. Yaitu yang pertama ada 4 hal. Pertama adalah soal content delivery. Content delivery adalah sosial media jadi tempat untuk kami mendistribusikan berita-berita kita, baik itu di Facebook, Instagram, atau di Twitter. Jadi kita bikin account, kita deliver, orang-orang ada follow, ada engagement tersebut, orang juga kadang klik, kurang lebih kayak gitu. Kedua adalah dari engagement, keterikatan. Engagement kayak gimana sih? Kalau misalkan di Facebook itu nge-like, di Instagram itu nge-love, itu engagement. Jadi ada interaksi, atau misalkan orang berkomentar, itu ada engagement. Ketiga adalah menjadi sumber informasi. Nah, sumber informasi sendiri tadi sempat disinggung oleh Mbak Hillary, ini juga kita nggak serta-merta untuk mengambil
info yang beredar plek-plek di timeline sosial media. Justru perbedaan antara media dengan yang lain adalah dari sisi konfirmasinya. Biasanya yang kita lakukan adalah, oke, ini ada kabar nih, entah kabar apa gitu. Yang kita lakukan, oh misalkan si A, si B, si C begini-gini, ya, kita nggak lantas naik publish, kita bikin dan kita publish. Enggak, pertama kita lihat dulu akun tersebut tuh akun siapa. Kalau akun antah berantah, itu juga sangat kita waspadai. Kedua, kalau misalkan itu akun verified, nah ini juga bisa kita cross check lagi ke yang bersangkutan. Kan ada tuh akun-akun tokoh dia sudah verified. Nah, jadi even kalau misalkan yang di TikTok yang viral tersebut ya, di TikTok itu ada yang namanya itu kanalnya Wallipop. Kita kadang suka ngambil, misalkan viral soal macam-macam lah ceritanya itu aneh-aneh. Kita kadang suka ngambil, tapi sebelum kita publish, yang kita lakukan adalah kita kontak akun yang bersangkutan untuk kita klarifikasi. Pertama adalah klarifikasi, kedua adalah minta izin untuk dikutip konten tersebut untuk dijadikan pemberitaan. Nah, ini yang membedakan kami di media dengan para akun-akun yang menyebarkan informasi yang lainnya, yaitu dari sisi verifikasi dan klarifikasinya. Yang keempat, itu adalah social listening. Ini lebih kepada memantau, sebenarnya itu di luaran tuh yang lagi rame, apaan sih? Apa aja, siapa yang sangat berpengaruh di kota mana aja yang lagi rame infonya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di media sendiri, di redaksi, kita punya tuh namanya, kalau yang tadi kita udah pasti punya tim SEO sendiri, lalu juga ada yang namanya tim sosial media sendiri, tim sosial media strategis kami menyebutnya. Mereka siapa sih? Apakah mereka wartawan? Ada yang memang mereka pernah menjadi wartawan, ada yang memang mereka lebih jago secara skill untuk sosial media, baik itu dari sisi kreativitas, digital marketing, dan lain-lain. Lulusan mana aja? Macem-macem. Sekarang tuh kalau di media tuh nggak harus ilmu jurnalistik. Ada teman saya yang anak kimia, anak teknik nuklir, anak macam-macam lah. Cuman bagaimana mereka punya value, nilai tambahnya itu apa gitu. Jadi nggak harus lulusan ilmu jurnalistik. Lalu apa perbedaan Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok? Nah, ini beda-beda nih. Jadi kalau kami melihatnya, Facebook itu dia lebih kepada penggunanya itu yang jauh lebih dewasa, nggak anak-anak ABG. Anak ABG udah jarang yang main Facebook. Tapi Facebook itu dia lebih memberikan kontribusi secara traffic. Ketika kita posting di Facebook, orang banyak yang ngeklik untuk masuk ke halaman media tersebut. Kedua, Twitter. Twitter itu kami lihatnya karakteristiknya itu lebih kepada hal-hal yang trending, keramaian, keriuhan gitu. Tapi orang yang klik dikit. Ketiga, Instagram. Instagram ya dia lebih banyak anak muda main di situ. Tapi lebih bermain visual dan engagementnya tinggi. Banyak yang orang lebih suka berkomentar di Instagram ketimbang di Twitter ataupun Facebook. TikTok ya ini juga anak muda juga. Tapi masalahnya adalah di TikTok ini masih platform baru yang masih sulit kami untuk mengidentifikasi untuk bagaimana memanfaatkan TikTok tersebut untuk menarik traffic ke media kami. Jadi ini masih kita observasi sih. Tapi kami punya akun, intinya kami tidak tinggalkan sih, tapi ini masih mainan yang baru. Nah, kalau di sosial media sendiri, kita biasanya tuh ada dua yang kita lakukan, yaitu adalah secara organik, delivery secara organik, dan ads. Jadi ada spend budget di situ. Jadi biasanya kita lihat, nah untuk kita spend budget untuk iklan juga, itu kita nggak melakukannya secara manual. Biasanya kita ada tools juga untuk cari tahu. Ada namanya tools kalau nggak salah tuh EcoBox yang kita gunakan. Itu untuk cari memberikan rekomendasi bahwa oh nih berita ini bagus nih, mungkin bisa di spend budget. Jadi toolsnya banyak sih, sama kayak SEO tadi banyak juga. Tools di sosial media itu banyak. Ada Basumo, EcoBox, Protangle, dan kita punya juga transmedia sosial. Jadi banyak. Ada yang gratis dan berbayar juga. Ini tampilannya kalau misalnya di Twitter dan Facebook kurang lebih untuk delivery-nya. Ini di Instagram lebih banyak bermain visual. Kalau dilihat teman-teman tuh like dan apa namanya komentarnya tinggi, berarti engagement-nya tinggi juga. Nah, ini adalah social media listening. Ini tools yang digunakan oleh kami di Detikcom. Kita pakai tools transmedia sosial untuk cari tahu nih, oh di mana? Di Twitter itu lagi rame apa ya? Apa yang lagi diomongin? Siapa aja orangnya?
di wilayah mana aja, sentimennya tuh kayak gimana, positif, negatif, atau netral. Jadi kita bisa tahu tuh keriuhannya itu, meng-capture keriuhan di sosial media. Ini ada kita pakai juga namanya Basumo untuk cari tahu nih berita-berita yang paling kemakan dalam tanda kutip di mana namanya di sosial media, which is di Facebook, Twitter atau Pinterest, yang mana aja. Jadi ada ininya lah, ada datanya. Gitu. Lalu yang terakhir bisnis media tuh kayak gimana sih? Dulu waktu saya join di Detikcom di 2006. Bisnis media tuh masih istilahnya banner dan banner iklan, ya, itulah iklan banner itu. Tapi sekarang dengan kayak gitu, media udah nggak lagi bisa berharap dengan banner, tapi juga ada yang namanya kita menyebutnya beyond media. Banyak hal bisa dijual untuk menghasilkan traffic buat media. Misalkan kita kerjasama dengan agensi atau OTT, kita menyediakan layanan digital advertising, lalu juga kita harus bisa membuat program, bikin event, segala macam. Ini saya kasih contoh yang sudah berjalan di Detikcom. Jadi nggak serta-merta karena pandemi, kita nggak bisa bikin program. Kita banyak tuh bikin program yang bisa menghasilkan revenue terhadap bisnis. Kita bikin virtual event festival ide bisnis, ada live streaming konser, ada tryouts buat teman-teman yang mau masuk kuliah, ada acara pulang kampung digital kemarin, lalu juga ini ada pengumuman SBMPTN, ada yang terakhir hari ini kebetulan kita juga bekerja sama dengan publisher game Garena untuk bikin turnamen mini Call of Duty Mobile. Jadi kita bisa mendapatkan traffic dan bisnis dalam kesempatan yang sama. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Ini juga contoh di apps kami. Jadi yang kita lakukan beyond media salah satunya adalah di apps itu nggak cuma bisa baca berita, tapi juga bisa beli tiket Transjo Cibubur, layanan Transvision, event atau yang lain-lain. Jadi udah nggak cuma secara bisnis ya, nggak cuma jualan banner sih. Jadi banyak hal kita bisa lakukan di media online ini. Jadi tinggal tergantung dari sisi kreativitas kita aja sih. Mungkin dari saya segitu aja presentasinya. Terima kasih Mas Hakam. Saya kembalikan lagi ke Mas Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ardi Suryadi, Wakil Redaksi Detik.com atas pemaparan yang sudah diberikan. Sangat menarik sekali buat para peserta diskusi publik di siang hari ini. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan, yaitu bagaimana caranya persaingan antar media massa untuk mengupgrade ke media digital pastinya. Jadi ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Ardi Suryadi secara detail, secara rigid tadi. Ternyata beliau juga hobi nonton bola juga ternyata ya. Jadi untuk di sesi terakhir saya ingin kembali. Saya ingin menginformasikan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada para narasumber, boleh dan dapat menuliskan pertanyaannya di bagian kolom Q&A pada layar webinar ini. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang terbaik akan dibacakan saat sesi tanya jawab dan akan mendapat hadiah dari panitia setelah webinar ini berlangsung. Jadi langsung saja, saya sudah mendapatkan 5 penanya. Jadi untuk penanya yang pertama yaitu dari Nurmayanti Sweet. Saya ingin bertanya dengan Pak Ardi Suryadi. Ya, pertanyaannya, bagaimana media menghadapi persaingan yang makin meningkat dengan idealisme yang sangat maju, sehingga masyarakat dapat memilih berita sesuai dengan fakta dan bukan berita hoax yang membuat masyarakat makin memperkeruh suasana. Boleh dijawab langsung Pak Adi Suryadi?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi Mas Iya nih, ada Sudiardi. pertanyaan, Pak. Oke, Bisa dijawab langsung. idealisme terkait hoax ya. Yang pasti gini, kita membedakan media di tempat saya, khususnya di Detikcom, kami membedakan untuk dengan banyak kan ya akun-akun lain yang suka menyebarkan hoax atau info-info macam-macam, itu adalah yang pertama ya klarifikasi dan verifikasi sih. Jadi ketika misalkan ada informasi nih yang beredar di luaran, kita nggak serta-merta menerimanya gitu aja untuk kemudian dipublish. Kita masih harus melakukan cek dan recheck, karena itu yang menjadi value added kami dibandingkan yang lain. Memang pastinya itu akan telat, tapi itu aman buat kami dan juga lebih clear buat para pembaca tentunya bahwa ini benar loh, oh ini enggak loh. Jadi itu sih yang pasti membedakan. Nah, terkait idealisme itu memang harus dijaga sih. Harus dijaga, makanya kita tuh nggak lantas, filosofi yang dikedepankan adalah dua sisi mata koin nih, antara bisnis dan idealisme. Nggak cuma bisnis aja. Jadi kalau misalkan kita mikirin bisnis aja, kita tidak punya idealisme, kita pasti akan ditinggalkan. Karena dianggap memiliki muatan kepentingan-kepentingan tertentu. Sebaliknya, kalau misalkan idealisme aja, atau segala macam, ini dari sisi bisnis kita juga pasti bakal keteteran. Pada akhirnya kan harus ada investment, harus ada yang digaji. Jadi harus menjaga dua hal. Itu sih, bisnis dan idealisme itu kami menyebutnya sebagai dua sisi mata uang. Jadi harus berdampingan. Itu mungkin Mas Hakam. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ardi. Pertanyaan yang kedua, yaitu dari Jab Silvi, ingin bertanya kepada, ada dua ini, ada Ibu Hilary dan Pak Ardi juga soalnya. Banyak sekali media massa yang menggunakan clickbait pada judul berita mereka untuk mendapatkan menarik pembaca. Padahal clickbait merupakan salah satu bentuk hoax. Saya ingin bertanya, apakah ada upaya dari pemerintah maupun media untuk terkait judul-judul clickbait ini? Karena banyak public figure dan pihak yang dirugikan dari clickbait ini. Dan bagaimana kita sebagai generasi muda dapat menghindari hoax berbentuk clickbait tersebut? Pak Ardi Suryadi dulu, Pak, boleh? Oke, saya dulu ya. Soal clickbait pada akhirnya ya memang ini bakal blunder sih pada akhirnya menurut saya. Ketika misalkan kita sebagai media tuh banyak menggunakan clickbait, pada akhirnya itu akan mendegradasi atau menurunkan kepercayaan pembaca terhadap media tersebut. Jadi tinggal bom waktu aja sih. Mungkin pada awalnya, wah dengan judul-judul yang clickbait itu banyak orang tertarik untuk mengklik sehingga kita bisa mendapatkan traffic yang tinggi. Tetapi pada jangka yang setelahnya, jangka nggak lama mungkin setelah itu justru akan meruntuhkan kepercayaan orang-orang. Beda loh antara judul clickbait dengan judul menarik. Kalau saya percaya bahwa judul menarik itu semacam seni, pinter-pinter kita gimana caranya membuat judul itu tanpa harus melakukan pembohongan publik. Sedangkan judul clickbait itu kan dibesar-besarkan dengan harapan user tertarik, dan secara konteks antara judul dan isi berita tuh berbeda. Kita juga sangat menjaga itu sih. Itu sih Mas Hakam dari saya. Wah, ini jadi pertanyaannya buat Pak Ardi semua kayaknya, Pak. Atau ini buat Kakak Hilary? Oh, ini lagi di jalan mungkin ya. Jadi langsung saja Pak Ardi Suryadi. Jadi pertanyaan yang ketiga nih Pak. Dari arah Villa Pak. Bagaimana media menjaga komitmen untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dan bukan hanya sekedar memuaskan pasar? Memberikan edukasi ya. Kita di media kan kita sudah harus mengikuti kode etik jurnalistik ya, nggak cuma memuaskan pasar. Jadi memang ada batasannya sih Mas, ada batasannya yang harus kita jaga bahwa
kita tidak memuaskan pasar kayak misalkan hal-hal yang terlarang, misalkan isu SARA, isu yang eksploitasi seksualitas ataupun yang mengadu domba. Jadi kita memang diatur oleh kode-kode jurnalistik tersebut, termasuk juga balik lagi kita harus melakukan cek dan recheck, verifikasi dan konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Jadi itu yang menjaga kita sih. Toh juga pada sekarang ya, dibandingkan saya dulu join di Detikom di tahun 2006 waktu saya lulus kuliah, pembaca atau pengguna internet sekarang tuh jauh lebih pintar dan kritis. Jadi kami di media juga sebenarnya sangat merasa bukannya was-was ya, ngerasa harus hati-hati karena pengawas kita tuh bukan cuma Dewan Pers, tapi pembaca itu juga jadi mau nggak mau itu akan jadi pengawas kita. Jadi ketika kita agak melenceng sedikit nih, justru kita banyak yang ngingetin kayak disentil, oh ini salah nih, oh ini terlalu ini segala macam dibandingkan Dewan Pers itu sendiri ya. Jadi itu sih biar perkembangan teknologinya, perkembangan behavior user itu pada akhirnya juga membuat kita akan lebih hati-hati sih ketika membuat suatu konten. Itu Mas Hakam. Sudah banyak. Ada sisi kayaknya Pak Arga aja yang jawab kayaknya Pak. Lebih menarik juga ini. Jadi ada pertanyaan dari Dewi Anggra ini Pak, dari Universitas Dharma Wangsa Medan. Bagaimana caranya mempertahankan media massa di tengah-tengah digitalisasi yang sedang dikembangkan di Indonesia? Karena tidak seluruh di daerah di Indonesia ini bisa menerima, mereka masih melalui media daerah pedalaman, daerah yang terpencil, Pak Adi. Bagaimana, Pak? Oke, ini ada beberapa hal ya menurut saya. Jadi pertama tuh media itu juga harus adaptif dengan perubahan yang terjadi, baik itu dari sisi teknologi, behavior, tren industri, kebutuhan para stakeholders, pengiklan dan lain-lain, itu kita semuanya harus adaptif. Jadi kita nggak bisa berpuas diri dengan satu hal. Makanya kita bikin event, kita bikin, misalkan ketika kita punya dulu nih sebelum pandemi, kita punya program offline. Nah, sekarang dengan ada pandemi, kan nggak mungkin kita bikin program offline dengan mengumpulkan banyak orang. Makanya kita beradaptasi dengan kondisi pandemi, kita bikin virtual conference, kita juga bikin virtual konser, kita juga bikin macam-macam lah secara virtual. Jadi itu untuk menunjukkan adaptasi kita. Lalu terkait misalkan bagaimana itu survive khususnya ada di daerah pedalaman, balik lagi, kalau menurut saya tergantung nih, media tersebut tuh target audiensnya siapa. Kalau misalkan memang target audiensnya adalah mereka yang digital literasinya masih rendah dan mereka masih mengakses media konvensional, misalkan koran, ya udah masih dioptimalkan. Tapi kalau misalkan media tersebut target audiensnya udah banyak yang shifting dari media konvensional ke digital, ya menurut saya sih memang harus ikut hijrah juga bagi media tersebut. Karena kalau misalkan mereka masih stay, sedangkan usernya itu sudah shifting, ya siapa lagi yang mau baca? Jadi ini sebagai suatu keniscayaan sih buat media-media konvensional. Tapi balik lagi ya, tapi kalau misalnya target audiensnya masih konvensional juga, ya mereka masih punya paksa pasar di situ sih. Karena ini juga terkait dengan infrastruktur dan behavior usernya sih, Mas. Begitu mungkin. Pak Adi Suryadi atas silakan untuk closing statement dalam closing. Oke. Closing statement-nya ya. Jadi gini, balik lagi, media itu yang pasti sekarang sudah dari kompetisi itu sudah sangat tough lah. Dan persaingannya itu juga bukan antar media lokal itu sendiri, tapi juga dengan Google, Facebook, dan lain-lainnya dari sisi kue pasar iklan gitu. Jadi
mau nggak mau ya kita harus lebih kreatif untuk membuat suatu produksi konten. Dan jangan apa istilahnya, jangan alergi atau jangan gengsi untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kalau misalkan kita tidak adaptif dan kita masih saklek, susah menerima perubahan yang terjadi, yang ada adalah kita akan ditinggal oleh zaman. Nah, nggak serta-merta mereka yang lebih dulu bermain di digital industry, mereka akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Tergantung dari orang-orangnya, mereka mau cepat beradaptasi atau enggak. Begitu juga jadi buat teman-teman di media konvensional, nggak lantas dia terbilang telat untuk mengikuti perkembangan di era digital. Kalau misalkan dari mereka punya visi, tahu mau yang mereka tuju, tahu apa yang mereka mau bikin dan mereka mau sasar, tentunya itu juga ketika itu dijalankan dengan benar, mereka akan lebih cepat catch up dengan perubahan yang terjadi. Jadi jangan lantas merasa rendah diri sih, sorry. Jadi tinggal tergantung dari orangnya. Termasuk juga buat teman-teman mereka yang pengen masuk ke dunia industri media, bekal yang dipunya itu juga menurut saya tidak lantas jago nulis, nggak lantas bisa nulis. Menurut saya itu udah nggak cukup sih dengan kebutuhan industri media itu sendiri. Akan lebih bagus ketika teman-teman itu juga sudah tahu tentang ilmu-ilmu SEO, ilmu-ilmu soal sosial media, ilmu-ilmu soal digital event atau digital marketing. Kenapa? Karena ini akan menjadi value added teman-teman dengan orang-orang lain. Karena memang perkembangannya di industri itu sekarang sudah seperti itu. Nggak cuman orang udah nggak sekedar dilihatnya jago nulis aja, tapi juga harus jago dari sisi delivery dan optimalisasinya juga, yaitu terkait dengan SEO ataupun sosial media. Ini sih mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Akam. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan closing statement pada forum diskusi publik sore ini dengan tema ya masa dalam disrupsi digitalisasi. Sebagai acara akhir dan acara akan saya kembalikan kepada terima kasih buat teman-teman peserta dalam diskusi publik sore hari ini. 4 penanya nantinya akan dihubungi oleh pihak panitia, akan mendapatkan hadiah yang menarik dari pihak panitia. Waktu dan tempat saya persilakan untuk MC untuk menutup. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan paparannya, kepada Pak Ardi Suryadi, kepada Ibu Hillary. Tadi juga sudah ada keynote speech kita dari Bapak Dr. Ernest Wiryanata. Akhirnya kita sampai ke penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, partisipan, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara hari ini. Dengan menutup acara atas nama segenap penyelenggara acara, saya Iqbal Rahab sebagai MC mohon pamit dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu.